Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para orang tua hebat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rismantia, salah satu pengajar di The Butterfly Academy. Mungkin ini konten pertama yang akan saya share ke ibu dan bapak orang tua hebat. Topik pertama yang akan saya bahas hari ini adalah mengajari anak membaca. Kenapa sih penting mengajari anak untuk membaca? Pada program terbaru di The Butterfly Academy, saya menampilkan program Gempita, Gerakan Membaca Pintar Bercerita. Kenapa saya membuat program ini? Salah satu tindak lanjut melihat perkembangan anak di usia dini yang sudah cukup pesat ya, terkait aktivitas membaca di rumah dan di sekolah. Saya membuat program ini di tempat saya dan di akademi saya sebagai bentuk tindak lanjut saya dalam mengikuti perkembangan anak. Mengajari anak membaca, kenapa sih penting mengajari anak membaca sejak dini? Mengajarkan anak membaca sejak usia dini membantu perkembangan otak anak tersebut, memperluas kosakata dan juga menemukan rasa percaya diri pada anak, sehingga anak akan terbiasa untuk membaca dan lebih siap memasuki dunia pendidikan formal. Yang kedua, kita akan bahas kapan sih waktu yang tepat untuk memulai. Sebenarnya untuk memulai belajar membaca itu tidak harus di sekolah ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Belajar membaca itu bisa dimulai dari read aloud atau membaca nyaring. Bisa membacakan buku dongeng sebelum tidur atau aktivitas membaca bersama orang tua di rumah. Setiap anak itu pasti memiliki waktu dan kesiapan yang berbeda-beda tergantung usia. Apalagi untuk usia 3-6 tahun merupakan waktu ideal yang bagus untuk mengenalkan huruf dan kata dengan cara yang santai. Aktivitas read aloud ini tidak harus sebelum tidur, bisa juga pada saat weekend atau pada saat belajar di luar ruangan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memacu pikiran anak dan juga daya kritis anak dalam menilai sesuatu. Yang kedua adalah ciptakan lingkungan literasi. Yang saya maksud ciptakan lingkungan literasi itu adalah mungkin di rumah bisa kita tempelkan beberapa tulisan seperti di wadah bukunya itu atau tulisan kamar mandi atau di setiap ruangan bisa tempelkan kata-kata atau kalimat yang memicu untuk anak membaca. Lingkungan yang kaya akan huruf dan buku juga menstimulasi anak agar lebih tertarik membaca, seperti poster atau tempelan pada dinding di kamar anak seperti nama-nama hewan, huruf, buah. Lalu hal yang harus kita mulai nih dari yang sederhana, yaitu dengan menggunakan pengenalan huruf, bunyi dan kata-kata yang familiar. Gunakan alat bantu seperti kartu huruf atau permainan fonetik agar lebih menarik. Kartu huruf ini seperti kartu huruf atau yang bergambar, ada gambar hewan, tumbuhan, dan juga benda-benda di sekitarnya. Dan juga bisa juga dikenalkan melalui puzzle huruf ABC yang akan membantu menstimulasi perkembangan kognitif anak dan juga motorik halus dan kasar anak ya. Lanjut yang saya seperti bilang tadi, menggunakan cerita dongeng. Cerita dongeng ini bisa kita lakukan setiap hari sebelum anak tidur. Membacakan cerita merupakan cara yang efektif untuk mengenalkan struktur kalimat dan meningkatkan daya imajinasi anak. Hal ini juga bisa menciptakan momen bonding yang kuat antara anak dan orang tua, sehingga anak bisa terikat secara emosional ibu-ibu dan bapak-bapak. Libatkan anak dalam aktivitas membaca. Maksudnya di sini bagaimana sih? Seperti contoh, ajak anak membaca sebuah rambu, label makanan atau nama tempat di sekitar. Aktivitas ini bisa membuat anak menjadi lebih aware dalam membaca, apalagi aktivitas ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh,
pada saat membeli terigu, kita bisa mengajarkan dan menstimulasi anak bagaimana cara membaca huruf yang ada di dalam kemasan tersebut gitu. Nah, ini yang paling penting nih, part paling penting kita sebagai orang tua harus bisa memberikan dukungan yang beriringan dengan pujian. Karena kebanyakan orang tua itu sering sekali menuntut anak untuk bisa membaca tanpa memberikan feedback yang sebaliknya. Anak akan lebih termotivasi saat mendapatkan apresiasi. Hindari mengkritik berlebihan dan bantu jika anak itu menemui kesulitan dengan sabar. Yang pastinya sabar itu tidak semua orang ya bisa sabar gitu. Tapi demi kemajuan dan keaktifan anak dan perkembangan anak dalam membaca, salah satu tips yang paling efektif adalah dengan memberikan pujian pada anak. Nah, di sini selanjutnya ya, untuk manfaat jangka panjang membaca. Yang pastinya manfaat ini membuat anak menjadi lebih gemar membaca dan cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik, memiliki daya pikir kritis, dan mampu mengekspresikan diri dengan baik. Di konten terakhir, sebagai salah satu bentuk tindak lanjut saya ingin mengajak orang tua untuk terlibat langsung mengajari anak membaca. Di mana mengajari membaca ini merupakan investasi masa depan bagi orang tua, karena peran orang tua juga sangat penting dalam mendampingi proses ini. Ya, yang pastinya proses ini harus diiringi dengan cinta dan juga kesabaran ya, baik Bapak Ibu. Mungkin hanya sekian konten dari saya. Mungkin akan saya update konten-konten terbaru untuk Bapak dan Ibu. Silakan diakses ke link YouTube saya atau bisa langsung ke website The Butterfly Academy. Nanti akan saya cantumkan di link deskripsinya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.